Oh iya, lupa ini. Saya ulangi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak agak masih kurang gitu. Kenapa? Udah pada sarapan belum Pak Bu? Benar udah. Atau masih kurang tadi sarapannya? Kurang? Alhamdulillah panitia memberikan cemilan kan ya. Jadi yang kurang-kurang bisa sambil disantap Bapak Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya keluar juga suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wah, judulnya enak ya. Rumah impian, surga. Kenapa coba bisa begitu? Rumah impian, surga jaminan. Kan pakai TPS, benar. Ada lagi mungkin. Rumah impian, surga jaminan. Masya Allah, judulnya enak bener dibacanya. Oke, ntar kita lanjutkan. Perkenalkan dulu Pak Bu, nama saya Andi Putra Nugraha. Bapak Ibu bisa panggil saya Andi atau Kang Andi. Saya tinggal di Bogor, jauh-jauh datang ke sini karena saya melihat antusias dari teman-teman Royal Zarmina Residence dan juga antusias para masyarakat yang animo masyarakat di sini ternyata tidak kalah ramainya dengan di Jabodetabek. Karena kenapa? Tidak sedikit saya lihat animo masyarakat makin kesini makin mencari yang namanya properti syariah. Seperti itu. Karena kenapa? Yang saya lihat adalah mungkin ini yang dirasakan Bapak Ibu sudah jenuh dengan yang namanya perbankan. Sudah capek yang namanya perbankan. Telat kena denda, nggak bayar-bayar akhirnya disita. Sebelum disita dipermalukan dulu, betul? Iya, tetangga sampai tahu, anak sampai ngeliatin. Sedih apa sedih banget? Sedih banget, udah dipermalukan, disita pula ujung-ujungnya, betul? Betul. Nah ini nomor handphone saya, mungkin nanti bisa dicatat. Bapak Ibu yang main sosmed, ini IG saya, boleh di follow juga. Alhamdulillah saya diamanahkan di DPS adalah sebagai Head of Marketing, Kepala Divisi Marketing. Saya juga sebagai Properti Syariah konsultan Properti Syariah. Saya juga seorang public speaker dan seorang dreams achiever, seperti itu. Saya berani menamakan diri saya sebagai dreams achiever, peraih impian. Makanya lagu saya tadi, mari berlari, meraih mimpi. Dengar kan tadi teksnya? Dengar? Enggak dengar ya? Apa perlu diulang? Enggak usah, nanti aja. Makanya saya yakin Bapak Ibu yang memutuskan hadir di sini itu pastinya karena ingin mewujudkan impian, betul? Yang ingin mewujudkan impiannya, memiliki rumah impian, boleh angkat tangannya, katakan saya. Wah, belum semua ya. Semangatnya masih kurang-kurang nih. Coba Pak Bu, silakan sambil dicemil aja. Cemilan yang dikasih panitia, siapa tahu bisa menambah energi semangat lagi kan? Itu. Karena kehadiran Bapak Ibu di sini pastinya bukan karena kebetulan. Sepakat? Sepakat. Ya, pastinya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu bisa hadir ke sini? Karena diinformasikan oleh tim marketing kami, betul? Bahwa ada proyek properti syariah yang sangat luar biasa, Royal Zarmina Residence. Nanti saya akan detailkan seperti apa sih produknya. Seperti itu. Investasi properti. Kira-kira nih Bapak Ibu tahu nggak sih kenaikan properti itu per tahunnya berapa kira-kira menurut Bapak Ibu? Berapa persen sih kenaikan properti tiap tahunnya? Ada yang bisa bantu jawab?
kenaikan properti tiap tahunnya? Iya, Adek, silakan. Wah, saya dijawab sama anak kecil, senang banget saya. Masa nggak lama aku sama anak kecil udah ngacungin jari loh tadi. Ada yang tahu Pak? Boleh bantu jawab? Kenaikan properti setiap tahunnya? Kalau di Jabodetabek ada kayak gini Pak. Boleh bantu jawab Pak Bu? Wah, angkat tangan. Tahu-tahu dia gitu. Kirain saya. Unjuk tahu-tahu dia. Nyusahin teman kayak gitu. Dan ternyata kenaikan, sepakat nggak kalau misalkan properti itu selalu naik? Pernah dengar properti turun Pak? Sepanjang saya hidup di dunia ini belum pernah saya dengar yang namanya properti turun. Itu dia. Bahkan rumahnya hancur pun itu ternyata masih naik karena masih ada nilai tanahnya. Itu dia. Nilai properti selalu naik setiap tahun. Kenaikan nilai properti bervariasi, jenisnya, ukuran, serta wilayah di mana properti tersebut berada. Ini saya kasih tahu, ini data dari BI, rilis dari BI. Kenaikan nilai investasi properti paling tinggi itu di Jakarta. Ya, sebesar berapa? Kebaca? 38%. Betul. Ini di Jakarta. Di Jakarta kenaikannya 38%, kurang lebih di Jabodetabek lah mirip-mirip gitu. Tapi kalau di Indonesia berapa? Global seluruh Indonesia, kalau dipukul rata itu kurang lebih 20-25%. Masih menarik? Menarik lah. Investasi di mana lagi yang per tahunnya naik 20-25%? Itu dia. Dan ternyata gara-gara hal ini timbullah dua kabar nih. Ada kabar apa? Kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar kabar baik dulu atau kabar buruk dulu Bu? Baik, wah senang banget kalau dikasih kabar baik ya. Kabar baiknya, bagi Anda yang memutuskan untuk memiliki properti saat ini juga, nggak lama kemudian investasi Bapak Ibu di properti tersebut akan naik. Kabar baiknya seperti itu. Kabar buruknya kira-kira apa? Apa kabar buruknya kira-kira? Kehabisan. Betul. Apalagi? Itulah dia kabar buruknya. Kalau Bapak Ibu tidak mengambil keputusan untuk membeli propertinya saat ini, harganya akan terus naik dan terus naik. Bapak Ibu tidak akan semakin nyampe gitu loh. Ujung-ujungnya pakai skema bank lagi. Akhirnya dosa riba lagi. Amit-amit juga ini jalik. Akhirnya galau. Waduh, coba kemarin pas gathering saya langsung booking, gitu kan? Saya langsung booking, saya bisa ikat harga, tinggal janji sama developernya kapan kira-kira kita bisa mengangkatkan, gitu kan? Akan menjadi kabar buruk apabila ketika suatu hari nanti setelah gathering ini keluar dari ruangan ini Bapak Ibu belum booking dan ternyata nanti mau beli dan harganya sudah naik. Kira-kira kenaikan pendapatan Bapak Ibu dibandingkan dengan kenaikan investasi properti, tinggian mana? Properti lah. Belum pernah ada sejarahnya kenaikan pendapatan masyarakat mengejar kenaikan investasi properti. Ada yang kayak gitu Pak Bu? Kerjaannya ngapain tuh kira-kira kalau kayak gitu? Kalau bisa ngejar kenaikan investasi properti, ya itulah kabar buruknya. Jadi, nah ini di Indonesia kurang lebih 20-25% secara global. Artinya di Palangkaraya ini kurang lebih seperti ini juga lah, seperti itu. Jadi gimana caranya biar Bapak Ibu bisa terhindar dari kabar buruk? Gimana Pak Bu? Jangan menunda, segera ambil keputusan. Semakin Anda menunda, kesempatan Anda semakin kecil kesempatannya. Kenaikan harga properti selalu lebih tinggi dari kenaikan pendapatan. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Bapak Ibu kecuali memutuskan untuk membeli tahun ini juga, bahkan hari ini juga. Seperti itu. Fenomena investasi properti Pak Bu.
Kira-kira sepakat nggak dengan hal ini? Tidak ada yang membantah bahwa properti selalu menjadi instrumen investasi unggulan, betul? Iya. Berikutnya, harga selalu naik melebihi inflasi, bahkan 20-30% per tahun. Ya, inflasi mah ya segitu-gitu aja lah terukur. Tapi kalau properti luar biasa, apalagi kalau di posisi yang tata kotanya itu sangat menarik. Dan ternyata beruntungnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil keputusan hari ini, Royal Zarmina Residence itu termasuk yang kedepannya tata kotanya termasuk yang sangat baik. Itu dia. Nilai aset dapat ditingkatkan, betul? Belinya misalkan, belinya harga 250 juta. Terus ternyata Bapak Ibu, kan kalau di Palangkaraya kemarin saya ngobrol-ngobrol, ternyata minimal tuh tanahnya 200 ya. Kalau di Palangkaraya ini. Sedangkan bangunan yang Bapak Ibu beli dari Royal Zarmina Residence ini, bangunannya hanya tipe 45 misalkan. Terus Bapak Ibu lebarin nih, atau Bapak Ibu besarkan lagi, meningkat nggak kira-kira nilai asetnya? Pasti. Itu dia. Kebutuhan masa depan, itu dia. Kan enak banget nih. Wah, habis lahiran kita perlu beli rumah lagi nih Pak. Anak kita udah lahir baru lagi, persiapkan untuk walaupun baru lahir. Wah, luar biasa. Ada yang mau seperti itu? Wah. Sumber modal, karena nilai investasinya selalu naik, ya kan? Karena nilai investasinya selalu naik. Suatu hari Bapak Ibu misalkan mau nikahin anak, ya udah tinggal jual. Misalkan waktu beli adalah 250 juta, anaknya misalkan 3 tahun lagi nikah, udah naik belum? Udah naik. Tapi kan jualnya nggak cepet kalau properti. Ya jual di atas 250 juta juga udah untung belum? Dari harga waktu beli, udah untung? Udah Pak Bu. Jadi suatu hari misalkan mau nikahin anak, mau buka usaha dan lain-lain, itu bisa jadi sumber modal juga. Itu. Nah, kenapa Anda harus memiliki RZR, Royal Zarmina Residence? Saya mau sedikit cerita. Guru saya pernah cerita gini, Ndi, duit itu nggak bisa dikejar. Duit itu jangan dikejar, karena kamu nggak akan nyampe ngejar-ngejar duit. Gitu. Oh iya, emang kenapa? Ya iyalah, duit itu kakinya 4. Sedangkan kita kakinya 2. Kencengan mana kira-kira kaki 4 sama kaki 2? Kaki 4 lah. Lah terus gimana caranya biar saya bisa dapat duit, biar saya bisa punya banyak duit? Biarkan duit yang kejar duit Pak Bu. Caranya gimana? Ya makanya ketika Bapak Ibu saat ini sedang memiliki keuangan, berinvestasilah. Dan investasi yang paling baik saat ini adalah di properti Pak Bu. Itu dia. Wah cukup nih alhamdulillah bisa buat DP. Dan ternyata DP-nya pun bisa dicicil. Kurang enak apa coba? Gitu kan. Lalu gimana caranya? Ya udah, investasi, biarkan duit mengejar duit. Seperti itu. Ya kalau misalkan saya belum punya duit, ya udah, saat ini punya duit berapa? Kumpulkan, tabungkan, gitu kan. Kumpulin, tabungin sampai bisa untuk jadi investasi properti. Disitulah Bapak Ibu bisa DP. Dan disitulah Bapak Ibu sudah mulai bisa meningkatkan investasinya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, nilai duit Bapak Ibu terus naik apa terus turun? Nilai uang Bapak Ibu nih, kira-kira terus naik atau terus turun nilai uangnya? Turun. Nilai uang terus turun. Kalau properti terus naik apa terus turun? Naik. Kira-kira titik temunya di mana? Titik temunya di mana? Kalau uang terus turun, properti terus naik, kira-kira ada titik temunya nggak? Coba. Nggak ada. Memang nggak ada titik temunya. Yang bisa menentukan titik temunya adalah Bapak Ibu sendiri. Caranya gimana? Ya tentukan titik temunya saat ini juga dan di sini juga, gitu loh. Di sini titik temunya. Bapak Ibu yang menentukan. Karena nilai
uang Bapak Ibu terus turun dan nilai properti terus naik, tidak ada titik temu. Bapak Ibu yang harus menentukan titik temunya. Saat ini juga, di sini juga. Di mana Pak? Di sini, di sini. Sakitnya tuh nih. Tapi beli properti nggak sakit Pak, insya Allah. Apalagi belinya properti syariah. Sepakat Bapak Ibu untuk memiliki properti syariah saat ini? Yang sepakat memiliki properti syariah boleh angkat tangan yang katakan saya. Bener nih. Jangan-jangan keluar dari ruangan ini ditawarin KPR sama bank lain masih aja lagi. Amin-amin Pak Bu. Kalau misalkan tadi sudah dijelaskan sangat baik oleh Ustadz Yurifa bahwa yaitu mereka menyebutnya bunga, ya kan? Mereka menyebutnya bunga biar terkesan tidak seram, tidak mengerikan. Tapi ternyata efek dari bunga secara ajaran Islami itu adalah sesuatu hal yang haram, sesuatu yang mengerikan. Kira-kira nih, Afwan, saya mau nanya. Zina itu haram. Orang terang-terangan menolak, orang terang-terangan menghindari hal tersebut. Afwan, babi haram atau halal? Pastinya haram, gitu loh. Tapi orang terang-terangan menolak, terang-terangan menghindari hal tersebut, gitu. Riba haram atau halal? Haram. Tapi kenapa mereka tidak menyikapi bahaya riba seperti mereka menyikapi mengerikannya zina dan mengerikannya makan babi tadi? Kenapa coba? Itulah ironinya di masyarakat kita. Mereka kalau bicara, makan babi itu kan haram gitu kan. Wih, dia belum nikah tapi jalan berdua dan segala macam. Itu kan zina. Zina mata kan zina juga. Berpegangan tangan kalau belum halal juga zina. Gitu. Kayak gitu aja diomongin kan. Tapi melihat keluarga, teman, saudara yang memakan riba, apakah sampai diomongin seperti itu Pak Bu? Tidak. Itulah dia ironinya. Sepakat kita berubah untuk memiliki sesuatu yang halal? Benar nih, sepakat. Oke. Kenapa Anda harus memilih RZR? Keren namanya ya. Royal Zarmina Resident. Kenapa sih Bapak Ibu harus memilih di sini? Hunian yang 100% syariah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Yurifa, tanpa riba. Bunga yang diakibatkan jual beli adalah riba. Sedangkan riba hukumnya benar haram. Yakin riba haram? Yang yakin riba itu haram boleh katakan saya. Wah, masih belum semua loh ternyata. Sekali lagi saya tanya, yang yakin riba itu haram boleh katakan saya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bukan apa-apa, nggak main-main Pak riba itu. Efeknya macam-macam. Yang paling mengerikan ya, karena saya pun sudah punya anak. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai 4 orang anak. Dulu profesi saya adalah sebagai marketing otomotif. Otomotif pun sangat bergelut dengan dunia ribawi karena leasing ya, itu kan, leasing. Jadi bagi mereka yang membeli tidak secara cash tapi kredit, ya mereka lewat leasing, dan leasing itu ribawi. Dan ternyata saya sadari banyak nggak penghasilannya, alhamdulillah banyak, tapi kok kayaknya nggak pernah merasa cukup. Dan yang paling mengerikan dan yang paling menyedihkan kalau bagi saya adalah anak sakit tiap bulan tuh ada aja. Wallahualam, mungkin Bapak Ibu pun ikut merasakan bagian masih mencari nafkah di dunia ribawi seperti itu. Makanya banyak sekali akhirnya sekarang komunitas bertumbuh, komunitas-komunitas yang bermunculan
Salah satunya Xbank, tahu ya, komunitas Xbank, dan masih banyak komunitas-komunitas lainnya yang memerangi riba seperti itu. Itulah tidak main-main sama yang namanya riba, Pak Bu. Tanpa denda, denda dalam jual beli merupakan riba. Konsep tanpa denda, jika terjadi kesulitan membayar akan menghindari dari jebakan riba. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan beli di RZR nih, ya, terus ternyata amit-amit ternyata putus hubungan kerja dengan perusahaan, akhirnya bisa bayar angsuran apa enggak kalau kayak gitu? Nggak bisa. Tenang aja Pak Bu. Yang penting sampaikan kepada developernya, Pak, maaf, dalam beberapa bulan ke depan kayaknya saya belum bisa membayar angsuran dulu karena saya baru di PHK misalkan, gitu ya. Atau mungkin orang tua sakit, atau mungkin ada keperluan lain, tapi yang memang urgensi ya, bukan diada-adain Pak Bu. Seperti itu. Jangan, pengen beli motor dulu deh buat anak, pengen beli ini dulu deh, pengen beli laptop dulu, pengen beli handphone dulu. Bukan begitu Pak Bu ya. Gitu. Kita transaksi secara Islami, semuanya saling keterbukaan. Insya Allah Pak, yang penting kalau Bapak Ibu menceritakan kepada developernya akan mengiyakan. Karena kenapa? Ada hadisnya, sebaik-baik orang yang menghutangi adalah melonggarkan waktunya. Itu dia. Tapi bikin kesepakatan, oke Pak, saat ini Bapak sedang di PHK, kira-kira berapa lama lagi Pak Bapak akan dapat pekerjaan? Kasih saya waktu 3-6 bulan misalkan, 3-6 bulan, seperti itu. Asal sama-sama sepakat, sama-sama ridho, dipersilahkan. Bener ya Pak ya? Oke, kita sepakat ya. Bapak bisa mulai ngangsur lagi nanti di bulan ke-6 setelah Bapak dapat kerja. Dan rata-rata Pak Bu, kalau memang orangnya benar ya, Bapak Ibu yang menjadi konsumennya properti syariah, itu rata-rata akan dimudahkan jalannya sama Allah gitu loh. Karena memang niat Bapak Ibu serius, niat Bapak Ibu benar, udah izin dan diizinkan oleh developernya. Nggak nyampe 6 bulan, ternyata bulan kedua Bapak Ibu udah dapat kerja lagi gitu. Dan akhirnya bisa bayar angsuran lagi. Terus angsuran yang kemarin gimana? Nanti dibayarkan, tetap dibayarkan. Syukur-syukur. Kalau niatnya serius, niatnya benar, rezeki mah ada aja Pak Bu, beneran. Siapa sih yang bisa mengalahkan ketentuan Allah? Nggak ada. Dan bahkan mungkin tadi dijelaskan oleh Ustaz Yurifa, pelaku riba itu sama dengan menantang perang Allah dan Rasulnya. Menantang perang Pak Bu. Perang lawan Belanda masih mungkin menang nggak kita? Masih mungkin menang. Perang lawan Jepang masih mungkin menang nggak kita? Masih bisa menang Pak Bu. Lawan Cina nih yang lagi rame bisa menang nggak? Bisa, gitu loh. Tapi kalau yang nantangin perang itu Allah dan Rasulnya, bisa nggak kita menang? Amin, nauzubillah min dzalik. Itu dia. Nah makanya kurang enak gimana coba? Gitu loh. Ternyata tanpa denda. Jadi kalaupun telat bayar, suatu hari Bapak misalkan ada urgensi yang memang benar-benar tidak bisa membayar angsuran, tinggal disampaikan aja, komunikasikan saja. Akan menjadi salah apabila Bapak Ibu tidak menyampaikan kepada developer. Itu dia. Tanpa sita, jika terjadi kondisi di luar perkiraan sehingga menyebabkan gagal bayar, konsep tanpa sita memberikan peluang untuk diskusi antara penjual dan pembeli dengan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Tadi sudah dijelaskan detail ya sama Ustaz Yunifa. Perlu dijelaskan kembali? Perlu nggak Pak? Nggak, oke. Tanpa akad bermasalah, pihak yang terlibat dalam akad perjanjian jual beli hanya dua belah pihak, yaitu pembeli dan developernya langsung. Nyicilnya pun kan ke developernya langsung. Kan yang menjadi riba karena perjanjian akad tersebut ada 3 orang, ada 3 belah pihak, gitu loh.
Contoh yang terjadi di konvensional adalah penjual, developer, dan pihak bank. Itu dia. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Ustaz Yurifa. Hunian syariah tanpa BI checking. Tanpa BI checking. BI checking menjadi salah satu hambatan bagi para konsumen, betul? Di sini ada yang BI checkingnya buruk, Pak Bu? Ada yang gagal BI checking? Nggak usah ditanya. Nih, nggak usah ditanya karena baik semua atau gagal BI checking semua nih, yang nggak usah ditanya. Baik semua ya, alhamdulillah. BI checkingnya baik, artinya developer pun akan merasa aman rasanya. Tapi tenang, kok bisa sih, kok berani sih developer tanpa BI checking? Insya Allah kita punya niatan baik dan Bapak Ibu juga punya niatan baik. Kita saling bersambut niatan baik tersebut dan kita ada pokoknya gimana caranya walaupun tanpa BI checking, tapi Bapak Ibu tetap bisa memiliki hunian yang sesuai syariah. Nanti akan ada verifikasi konsumen seperti itu. Dan verifikasi konsumen itu lebih kepada kepribadian Bapak Ibu lah. Di situ kami akan melihat karakter-karakter yang memang sungguh-sungguh ingin lepas dari riba, ingin memiliki hunian yang sesuai syariah. Di situ akan terlihat seperti itu. Tanpa bank, yang tadi disampaikan, transaksi jual beli hanya antar dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Dalam hal ini developer. Transaksi keuangan pun hanya melibatkan dua pihak itu aja. Nah, inilah videonya. Kok mau jalan? Oke. Video yang tadi udah Bapak Ibu lihat ya. Royal Zarmina Residence. Silahkan sambil dilihat. Lokasinya juara banget Pak. Nanti mungkin setelah ini kita bisa sama-sama survei ke lokasinya. Playgroundnya di depan. Ada dua pintu ya, pintu masuknya ya. Ada taman bermain, ada taman seperti ini. Tanpa bank, tanpa BI checking. Tanpa denda, tanpa sisa. Tanpa akad bermasalah. Ada musola, rumah tahfiz dan taman bermain. Tanahnya luas-luas karena memang standarnya di Palangkaraya adalah 200 ya. Saya melihat video ini iri loh. Dan tanah yang luas karena memang kebijakan pemerintah. Tapi harganya kalau dibandingkan Jabodetabek itu jauh. Ini ngiri loh saya. Tipe 60, luas tanahnya 240. Tuh, bangunannya aja sudah besar, tanahnya jauh lebih besar. Enak banget untuk anak-anak main di sekelilingnya gitu.
main-mainan yang outdoor. Dua kamar ya ini. Tipe 60 dua kamar betul. Tipe 45. Tipe 45 kalau Jabodetabek itu tipe 45 tanah 90, sedih Pak. Tipe 45 tanah 90, harganya juga kayak nggak masuk akal. Di sini tipe 45 luas tanah 208, harganya benar-benar bikin diri Pak. Dikelilingi oleh taman-taman hijau. Di setiap rumah pun akan ada tamannya ya. Ada musola dan juga rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Jumlah unitnya itu hanya 53 Pak Bu. Jumlah unitnya hanya 53 unit. Jadi Bapak Ibu di sini akan adu cepat oleh calon-calon tetangga nih di sini. Berarti kan Bapak Ibu calon tetangga semua di sini, betul? Bapak Ibu akan adu cepat dengan Bapak Ibu yang hadir sendiri di sini. Karena hanya 53 unit. Menarik Pak Bu? Menarik, boleh tepuk tangan dulu dong buat Royal Jamila Resident. Tepuk tangan itu nggak dilarang kok. Buat melancarkan peredaran darah daripada bengong, stres mikirin cicilan. Aduh, udah cicilan belum bayar. Di sini diceramahin tentang riba gitu kan. Disuruh tepuk tangan ntar malah kaku gitu kan. Next. Lokasinya juara. Beneran Pak, lokasinya juara banget. Royal Zarmila Residence. Apa itu? Terletak di perlintasan Jalan Trans Kalimantan, JI RTA Milono. Tahu Pak ya posisinya? Jalan RTA Milono, Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Pahandut, Langkai, Jalan Mufakat 1. Dilalui angkutan umum dekat dengan Samsat. Maaf saya salah tulis ini. Dekat dengan Samsat. Jadi insya Allah dipastikan aman. Seperti itu karena posisi proyeknya itu di belakangnya ya, di belakangnya Samsat. Gitu loh lokasi proyeknya. Jadi bisa dipastikan insya Allah aman. Akan dibangun pasar modern PTC. Apa PTC? Palangkaraya Trade Center ya. Palangkaraya Trade Center akan dibangun pasar modern seperti itu. Jadi buat emak-emak, buat ibu-ibu yang demen banget belanja, wah itu lebih senang lagi tuh. Dan ternyata kabar baik ya, PTC akan mulai dibangun bulan Juli nanti ya. Bulan Juli dan insya Allah akan targetnya selesainya di tahun 2020. Start pembangunannya adalah di bulan Juli, benar ya? Juli 2019 ini. Kayak gitu. Jadi ketika memutuskan untuk membeli sekarang, tahun depan Bapak Ibu menghuni, itu Bapak Ibu sudah bisa sambil belanja nantinya di sana. Menarik?
15 menit ke bandara. Bagi bapak ibu yang suka terbang-terbangan tuh nggak perlu khawatir ketinggalan pesawat. 5 menit ke Masjid Ar-Rahman, 5 menit ke Ma'had Asy-Syafi'i AMCF, 3 menit ke Alfamart. Nah ini hati-hati nih yang punya anak, jajan mulu nih. Catat ya. 10 menit ke IAIN, 8 menit ke perkantoran, dan 10 menit ke kantor gubernur. Juara banget Pak Bu lokasinya seperti ini. Ini nilai investasinya semakin naik apa enggak? Lebih naik Pak Bu. Naiknya nilai investasi properti itu ditentukan salah satunya lokasi seperti ini, gitu loh. Jadi bapak ibu beli dengan harga sekarang berapa? Silahkan tunggu aja deh 1-2 tahun ke depan, itu bukan waktu yang lama kok. Ternyata kalau ditanya lagi udah berapa? Udah jauh Pak Bu. Setahun ya, per tahun ya, seperti yang tadi saya sampaikan 20 sampai 25%. Tanpa bank, tanpa bunga, dengan konsepsi yang 100% syariah. Ini enak banget. Tipe 45 dengan luas tanah 208 dan tipe 10 dengan luas tanah 240. DP-nya bisa dicicil sampai dengan 6 kali, betul? Ya. Enak betul. DP-nya bisa dicicil. Jadi kalau misalkan banyak orang yang bilang, wah DP properti syariah ketinggian 30% katanya. Siapa bilang ketinggian? Itu bisa dicicil Pak Bu. Dan ternyata kabar baiknya lagi, bagi bapak ibu yang memutuskan untuk booking fee hari ini, bapak ibu berhak untuk mendapatkan cicilan DP sampai dengan 12 kali. Menarik? Menarik. Berarti setelah ini siap untuk booking fee? Benar ya? Panitia sepakat tadi ya? Yang booking dapat DP 12 kali? Sepakat. Tuh, panitianya udah ngangguk-ngangguk tuh. Ini lokasinya seperti dalam video tadi. Hanya 53 unit Pak Bu. 53 unit. Kaflingnya berapa? Kaflingnya, jumlah kafling ada 9. Jadi yang dibangunin rumah adalah 53 dikurang 9. Nah itu bapak ibu nanti tinggal pilih gitu. Ini gerbangnya keren banget. Tipe 45 dengan luas tanah 208. Berapa harganya? 270. Ini yang tadi saya sampaikan, ini bikin ngirit loh. Kalau di Jabodetabek nggak akan dapet nih begini nih. Seperti itu. 270. Dan mau tahu kabar baiknya? Bagi bapak ibu yang memutuskan untuk membeli hari ini ada potongan puluhan juta Pak Bu. Menarik? 270 jadi berapa harganya? 220. Udah tahu Bu ya harganya ya? Oh ada di sini. Jadi 220 juta. Potongannya berapa coba tuh? 50 juta. Kapan lagi coba dapat potongan sebesar itu 50 juta? Jadi 220 juta. Tipe 45 luas tanah 208. Nah ini dalamnya ada ya di brosur yang bapak ibu pegang, ada kan? Tipe 60 240, harganya berapa? 350 juta. Dan bagi bapak ibu yang booking hari ini, bapak ibu berhak mendapatkan potongan sebesar berapa ada di brosur? Jadi berapa? Dari 350. Jadi berapa coba? 320. 30 juta loh Pak Bu. Seperti itu. Dan ternyata kabar baiknya, potongan harga tadi 50 juta, 30 juta itu hanya untuk pembelian hari ini dan cash Pak Bu.
Itu dia. Siapa yang mau beli cash? Iya, ting 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 ting. Tenang aja Pak Bu. Insya Allah kalau Bapak Ibu niatnya baik, Bapak Ibu niatnya serius, akan dimudahkan kok jalannya. Nah ini dalamnya, tipe 6240. Taman bermain. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, wah anak saya kemana ya? Oh main di sana. Nanti ini ada pagar-pagar ya, Pak? Ya. Ada pagar-pagarnya ya. Nah, jadi insya Allah aman lah, walaupun ini jalan raya, tapi aman lah anak-anak Bapak Ibu main di sini. Nah ini dia, waduh gelap ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang booking hari ini, itu bonusnya adalah sofa ya, tadi ya, sofa dan kursi. Oh televisi. Oh sofa dan kursi sama aja ya. Sofa dan televisi. Televisi ya, ini dia enak bener ya. Saya jadi pengen kayaknya. Nggak ada Pak, Jabodetabek kayak gini. Udah harganya segini, tanahnya luas, dan ternyata dibonusin pula. Kalau yang 3 tahun ada ya di brosur? Di brosur ada kelihatan? Kalau yang Bapak Ibu kredit 5 tahun, maaf, 5 tahun harganya menjadi 340 juta 860 ribu. Angsurannya selama 60 bulan 4,3. Itu untuk yang tipe 45. Oke, Bapak Ibu bisa baca di brosurnya, ada kan ya? Dan promo khusus customer gathering ini yang tadi saya sampaikan. Potongannya dari 270 juta jadi 220 juta, 50 juta Pak Bu. 50 juta. Dan ini juga terbatas ya. Dan terbatas. Mungkin Bapak Ibu yang mau angkat tangan malu-malu. Wah, biasanya kan kalau orang punya duit tuh, nggak usah angkat tangan, yang penting transaksinya. Amin. Kapan lagi diskonnya 50 juta kayak gitu? Tipe 60, luas tanah 48. Dari harga 350 juta menjadi 320 juta. Diskonnya 30 juta. Bapak Ibu bisa seperti ini juga nanti sampaikan ke teman-teman developer. Booking, Bapak Ibu punya gambaran, oh karena riba itu bahaya, karena riba itu bahaya dan ternyata mobil saya masih riba. Gimana cara Bapak Ibu melepaskannya? Ya udah jual, mendingan beli di RZR. Nilai mobil tuh defisit atau investasi Pak? Defisit. Nggak pernah ada yang namanya mobil tuh investasi, pasti selalu turun. Udah turun, makin tua makin ngerong-ngerong. Makin tua makin ngeluarin banyak uang jadinya. Dan ada kapling juga. Kapling harganya berapa kalau di situ? 75 juta. Dan kalau Bapak Ibu booking hari ini, harganya menjadi 50 juta. Oh ya, lanjutkan yang tadi. Kalau Bapak Ibu punya gambaran, oh kayaknya saya bisa nih beli cash. Ya udah, yang penting booking dulu aja. Sampaikan ke developernya, insya Allah saya beli cash. Kalau memang Bapak Ibu punya gambaran cash ya, entah nanti mau jual aset apa atau jual kendaraan apa, jangan kendaraan orang lain Bapak Ibu jual ya. Yang punya sendiri yang boleh Bapak Ibu jual. Akhirnya Bapak Ibu, oh ini cukup nih, insya Allah cukup gitu. Atau silakan dinego, mungkin ada skema pembayaran yang cash bertahap. Ya, ya. Ada bonus umrohnya juga loh. Nah, bonus umroh untuk pembelian cash dan bonus sofa dan TV 32 inch untuk pembelian kredit. Yang cash udah dapat harga potongan segini, dikasih umroh pula. Aduh, kurang apa coba ya ZR? Kreditnya dapat sofa sama TV. Itu. Ada yang belum nikah Pak Bu? Ada yang masih? Oh ada. Ntar minta sama panitia, minta dikasih bonus pasangan bisa nggak? Ada. Minta sama panitia, ntar minta cari jodohnya kalian.
musola dan rumah tahfiz ini, Pak. Lupakan yang tadi itu semua. Kalau menurut saya, yang membuat RZR sangat bernilai itu di sini. Properti syariah di Palangkaraya udah ada apa belum? Belum. Ini perdana, Pak Bu. RZR ini yang mengawali, yang menjadi pionir. Itu dia. Dan lupakan semua yang tadi karena ada ini, rumah tahfiz. Bapak Ibu tahu kelebihan tahfiz Quran apa? Jika kita memiliki anak yang hafiz Quran, apa yang terjadi nantinya? Ketika nanti kita sudah meninggal dunia, mereka akan memberikan mahkota di kepala kita. Seperti itu. Ada yang ingin anak menjadi hafiz Quran? Angkat tangannya, katakan saya. Saya. Benar, Pak Bu. Nah, biasanya untuk menjadi hafiz Quran, pendidikannya mahal nggak, Pak Bu? Mahal. Masuk pesantren mahal. Dan di sini luar biasanya, Bapak Ibu bisa mendidik anak-anak Bapak Ibu menjadi seorang hafiz Quran secara gratis. Jaminan, makanya tadi rumah impian, surga jaminan. Pak Bu, sakinah mawadah warahmah diawali dari kepemilikan hunian yang sesuai syariah. Percaya nggak percaya? Saya pastikan lagi, sakinah mawadah warahmah itu bisa terjadi apabila Bapak Ibu memiliki hunian yang sesuai dengan syariah. Percaya nggak percaya? Apalagi ternyata anak-anak kita nanti dididik di rumah tahfiz dan berhasil menjadi seorang hafiz Quran. Untuk Bapak Ibu spesial untuk hari ini, Bapak Ibu akan memiliki gambaran gimana sih punya anak-anak tahfiz. Kami akan memberikan persembahan untuk Bapak Ibu dan mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk Bapak Ibu menjadi anak-anak yang menjadi seorang hafiz Quran. Amin. Yuk, silahkan kepada adik-adik. Ke depan, silakan.